Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Februari ini kita masih diberikan kuat sehat oleh Yahweh itu. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, Roh Kudus biar mengurapi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, kami bersyukur untuk kesempatan ini karena Engkau memberikan kami kuat dan sehat dan kami bisa memasuki bulan yang kedua di tahun ini. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, urapi kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, sang amin, sang yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas, kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi, karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku, sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadikan kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan, dan miskin dan buta dan telanjang. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian dan rasa malu ketelanjanganmu tidak nampak. Dan oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur, aku hajar, karena itu giatlah dan bertobatlah. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, situasi dunia sekarang ini semakin hari berubah-ubah. Kadang baik cuaca, kadang panas, kadang dingin. Begitu juga keadaannya, kadang tenang, kadang juga gelisah. Masalah ekonomi juga, kadang ekonomi baik, kadang ekonomi kurang baik. Dan itu membuat orang makin banyak terpengaruh dengan situasi yang tidak jelas. Hari ini saya berikan temanya adalah rohanimu jangan suam-suam. Sekali lagi, rohanimu jangan suam-suam. Kata suam-suam di sini berarti tidak panas, tidak dingin. Maka ditegur tadi oleh Tuhan Yesus jemaat di Laodikia itu tadi, karena engkau tidak dingin, tidak panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Ini satu teguran yang sangat keras bagi jemaat Laodikia, karena mereka tidak panas, tidak dingin, atau disebut tadi suam-suam. Kalau rohanimu suam-suam, maka engkau tidak akan mengalami kemenangan. Jika rohanimu suam-suam, engkau pasti mengalami kekalahan. Oleh karena itu, jangan sampai situasi dunia ini membuat rohanimu suam-suam kuku. Saya berikan contoh bagaimana ciri-ciri orang yang rohaninya suam-suam. Yang pertama-tama, jika menghadapi masalah selalu bersungut-sungut atau ngomel. Itu kita lihat nanti sudah lihat dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 2. Bagaimana Tuhan Yesus menolong orang berdosa makan dengan orang berdosa. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka ngomel, kenapa dia makan dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa? Urusan Tuhan Yesus mau makan dengan siapa? Itu hak dia, kok sirik banget.
Dan ini menandakan rohani yang suam-suam kuku, selalu bersungut-sungut. Nah, terus yang kedua, apalagi ciri-ciri daripada orang yang rohani suam-suam? Dia sering menyalahkan orang lain. Di dalam Keluaran 14 ayat 10-12, bagaimana bangsa Israel mengatakan kepada Musa, "Musa, ngapain kau bawa kami ke padang gurun ini, mau membunuh kami di sini? Lihat bangsa Mesir sudah mengejar kita. Lebih baik kami tinggal di Mesir tadinya." Padahal yang menyuruh mereka keluar dari Mesir bukan Musa, tapi Yahweh itu sendiri. Menyalahkan, bersungut-sungut, sering menyalahkan orang. Jadi kita perhatikan di sini, ciri-ciri yang rohani yang suam adalah senang bersungut-sungut, ngomel-ngomel, selalu salah. Begitu salah, begini salah, semua salah. Dalam hubungan suami istri sering juga saling menyalahkan. Itu tanda rohanimu suam-suam kuku. Juga begitu baik orang tua sering menyalahkan anak. Anak sering menyalahkan orang tua. Itu tandanya kau rohanimu suam-suam kuku. Jadi ngomel, menyalahkan orang. Yang ketiga, apa ciri-ciri rohani yang suam-suam? Dia tidak punya pendirian. Sekali lagi, dia tidak punya pendirian. Kadang senang, kadang sedih, kadang juga bersyukur, kadang juga bersungut-sungut. Nah, itu persis seperti ombak yang diombang-ambingkan angin laut. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6-8 dikatakan, yaitu orang yang tidak teguh imannya seperti seperti ombak yang diombang-ambingkan angin laut. Jadi tidak punya pendirian. Selain itu, apa ciri-ciri rohani yang suam-suam? Yaitu suka bersandiwara, munafik. Itu di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Bagaimana Petrus, seorang rasul, berpura-pura sebelum datang orang-orang Israel yang murni, bergaul dengan atau makan bersama dengan keturunan Yunani yang bukan Yahudi. Tapi begitu datang orang-orang dari Israel, Petrus memisahkan diri dari orang-orang Yunani, maka Paulus menegur Petrus, "Aku tidak senang engkau munafik." Atau bersandiwara. Kadang-kadang kita banyak sandiwara di depan orang yang kita hormati, kita pura-pura benar. Tapi di belakangnya berkhianat. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, atau remaja, di hadapan orang yang kau hormati, kau berpura-pura seperti orang benar. Tapi di belakang kau bersandiwara, itu orang munafik. Itu ciri-ciri rohani yang suam-suam. Kalau rohanimu yang hidup, tentunya kau belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun diancam untuk dibakar karena tidak menyembah patung, pendiriannya tetap, kami tidak mau menyembah patung itu. Siap mati demi imannya yang kokoh. Itu bukti rohani yang hidup. Sama seperti Daniel juga, ketika dibuat undang-undang tidak boleh bermohon kepada siapapun selama 30 hari. Tapi Daniel dengan tekun berdoa 3 kali sehari. Ini bukti rohani yang hidup. Tapi kalau rohani yang suam-suam, kalau ada ancaman, jangan ibadah. Nanti kalau ibadah kamu bisa diserang sama orang-orang tak bertanggung jawab. Tidak mau beribadah lagi. Ada mengatakan, jangan beribadah rame-rame. Karena apa? Ada aturan pemerintah, tidak boleh berkumpul rame-rame. Tidak ikut beribadah, alasannya karena aturan pemerintah. Tapi kalau kumpul pesta, acara rumah duka bisa kumpul banyak-banyak. Atau minum-minum di tempat-tempat minuman yang umum bisa rame-rame. Ini bukti rohani yang suam-suam kuku. Tidak punya pendirian, kadang semangat, kadang lemah. Kadang kelihatan kayak orang hebat, tapi kadang-kadang orang yang paling hancur. Jadi jangan sampai situasi dunia ini mempengaruhi imanmu. Kalau imanmu, rohanimu kuat teguh,
Apapun situasi sekelilingmu, engkau tidak akan terpengaruh dengan situasi itu. Seperti kita ingat bagaimana Ayub, dalam satu hari dia kehilangan harta. Seluruh hartanya habis dirampok orang. Dan 10 anaknya dalam satu hari juga meninggal. Tapi apa yang dikatakan? Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Jadi Ayub membuktikan rohaninya hidup, bukan suam-suam. Kalau keadaannya baik, dia berkata Yahweh sangat baik. Kalau keadaan tidak baik, Yahweh gimana sih kok aku mengalami demikian? Tidak, justru dia bersyukur apapun keadaannya. Karena apa? Rohaninya hidup. Maka saat ini apakah engkau rohanimu hidup? Dikatakan tadi, supaya rohanimu hidup lagi, haruslah engkau yaitu siapkan di proses seperti dikatakan tadi di ayat yang ke 18. Aku menasihatkan kepadamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api. Jadi kita ini harus seperti emas, tahan uji, dipanaskan 7 kali tetap juga dia tidak berubah. Karena apa? Sudah dimurnikan, diuji. Jadi kalau rohanimu kuat, rohanimu hidup, apapun tantangan rintangan, engkau akan tetap bersuka cita dan engkau bersemangat. Nanti lihat dalam Zakaria pasal 13 ayat 8 sampai dengan 9. Yang kedua, supaya rohanimu tetap hidup, engkau harus memakai jubah putih. Jubah putih itu tingkah laku, artinya perbuatan. Kalau hatimu ada firman, hatimu ada Roh Kudus, maka yang keluar dari mulutmu, pikiranmu, tingkah lakumu adalah perbuatan yang benar. Maka dikatakan tadi engkau harus pakai jubah putih. Jubah putih itu berbicara tingkah laku. Tingkah lakumu benar kalau hatimu benar. Hatimu benar kalau ada firman, ada Roh Kudus, maka engkau berbaju putih yang bersih. Yang ketiga, dikatakan tadi matamu diolesi dengan salap. Mata ini bicara tentang hati. Bagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 9 ayat 28 sampai 34. Bagaimana tadinya dia orang buta bisa melihat baik secara jasmani maupun secara rohani. Tapi orang-orang Farisi yang kelihatannya tahu firman, tapi buta rohani. Ketika orang buta itu melihat, baik secara jasmani maupun rohani, dia percaya tidak ada orang berdosa bisa menyembuhkan, mencelikkan mata orang buta. Dan aku percaya dia adalah juru selamat. Mata rohaninya terbuka. Mata rohaninya sudah dibukakan. Jadi dalam menghadapi situasi zaman ini pun, engkau harus mata rohanimu terbuka. Jangan hanya engkau melihat dari kacamata jasmani ini, keadaan susah, keadaan yang mengerikan, keadaan membuat kita ketakutan. Jangan. Pandang, lihat mata rohanimu. Kalau ada firman, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau tidak lagi memandang dunia ini dengan mata jasmanimu, dengan mata rohani. Karena apa? Rohanimu sudah hidup. Maka untuk itu, biarlah memasuki bulan Februari ini, rohanimu jangan suam-suam, tapi rohanimu harus hidup. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel, seperti Ayub, seperti Paulus di dalam penjara, sudah disiksa dia, tetap memuji berdoa. Karena apa? Rohaninya hidup. Rohani mereka tidak suam-suam tapi hidup. Biarlah rohanimu juga hidup. Apapun situasi yang kau alami saat ini, rohanimu harus tetap hidup. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati anak-anak-Mu, agar rohani setiap anak-anak-Mu hidup, tidak suam-suam. Karena situasi zaman ini semakin hari semakin sulit. Tapi kami percaya
Kuasa Roh Kudus tidak pernah berubah, firman-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Itulah yang kami pegang teguh. Karena itulah kami berani untuk melangkah dengan iman, bahwa kami pasti pemenang di dalam Tuhan Yesus. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sekarang ini, yang rohaninya sedang suam-suam kuku, hidupkan kembali rohaninya, bangkitkan rohnya, bangkitkan semangatnya, dan Roh-Mu mengurapi mereka semua. Firman-Mu itu bekerja dalam hati mereka. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya rohnya menyala-nyala, rohaninya hidup Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, jagai supaya tetap aman. Seluruh hamba-hamba-Mu persatukan, seluruh anak-anak-Mu juga Engkau persatukan Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.